Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar ASN, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang ASN harus memegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN. Salah satunya adalah anti korupsi. Korupsi merupakan masalah besar di Indonesia yang hingga kini belum ada penyelesaiannya yang optimal. Nah, pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk menjauhi korupsi melalui branding millennials yang kami ciptakan, yaitu AJAK. AJAK merupakan akronim dari kata ASN, jujur, dan anti korupsi. Filosofi kami memilih AJAK sebagai branding millennials karena AJAK adalah suatu kata yang berarti meminta atau menganjurkan. Kami meminta dan menganjurkan agar teman-teman ASN dan seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk menjauhi praktik korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proyek kami menggunakan istilah klinik anti korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa klinik itu diartikan sebagai tempat berobat atau tempat dilakukannya sebuah perawatan. Jadi, kami menggunakan kata klinik sebagai wadah untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar terhindar dari tindakan korupsi. Sama halnya dengan klinik pada umumnya, memberikan pemahaman kepada orang agar terhindar dari penyakit. Dengan adanya klinik ini, kami berharap menjadi sarana kepada siswa ataupun siswa yang sudah terlanjur melakukan tindakan korupsi, seperti datang terlambat ataupun menyontek. Pemahaman nilai-nilai moral tentang anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, dan di usia remaja, anak rentang terjerumus ke hal-hal negatif. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kita buatkan mereka klinik anti korupsi sebagai wadah untuk mereka berkarya, berkreasi, berinovasi. Pendidikan anti korupsi sejak dini juga dapat menumbuhkan karakter anak, menghargai hak-hak orang lain, dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Di samping itu, mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini juga turut menanamkan nilai kejujuran pada anak yang akan dibawa hingga dewasa. Karya anti korupsi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama adalah pembuatan Twibbon. Pembuatan Twibbon merupakan salah satu metode seperti poster, namun dengan tampilan lebih modern dan dapat dipromosikan melalui sosial media. Yang kedua, sosialisasi lewat sosial media. Terkait dengan poin sebelumnya, sosialisasi sifatnya lebih umum, tidak hanya melalui jejaring Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk komunitas. Melalui komunitas diharapkan terbentuk pula pola baru dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah pembuatan blog. Pembuatan blog ini membentuk kemampuan remaja kita dalam mengolah rasa mereka sehingga menjadi kesatuan pribadi yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi. Ya, jadi program kegiatan untuk mewujudkan proyek adalah dengan merancang kegiatan untuk pemuda milenial yang bersifat penanaman moral anti korupsi di lingkungan sekolah. Jadi kegiatannya adalah karya bahasa dan sastra, yaitu cerdas cermat, arahnya ke anti korupsi, kemudian cerpen berasas ke anti korupsi, kemudian pidato, yaitu program mewujudkan anti korupsi. Debat bahasa yang diangkat adalah bagaimana anti korupsi diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir, kegiatan terakhir yaitu beda film, yaitu suatu alur cerita adalah bagaimana menyikapi korupsi yang terjadi di lingkup sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program selanjutnya yang akan kami laksanakan untuk proyek klinik anti korupsi ini yaitu mengadakan lomba di bidang seni. Anak-anak akan berlomba membuat karya desain poster, kemudian karikatur, dan lomba pembuatan film pendek yang semua karya ini bertema anti korupsi. Kemudian ada kegiatan festival seni. Dalam festival seni ini ada kegiatan pertunjukan musik, stand up komedi, monolog, drama, musikalisasi puisi yang semuanya bertema anti korupsi. Kemudian ada pameran seni. Pada pameran seni, karya-karya terbaik anak-anak dalam lomba karya seni akan ditampilkan pada saat pameran.